Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik. Ya, saya harapkan juga antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, ini mungkin ada teman antum yang sudah pernah bertemu, ya, sudah pernah masuk, tapi sebagian besar di antara antum ini belum pernah masuk ke dalam kelas. Ya. Memang Ustaz selalu memperhatikan ya, sejak antum SMA ini, ya, kadang-kadang Ustaz memperhatikan kira-kira antum ini sudah berubah atau belum. Ya. Saat antum belajar, Ustaz suka lihat, ya. Jadi Ustaz harapkan ya di SMA ini, walaupun antum sering belajar di dalam kelas bersama Ustaz harapkan ada perubahan dalam cara belajar, terutama sikap dan adab antum. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, ya. Ya. Jadi Ustaz inginkan antum itu lebih bisa semangat dan serius lagi dalam proses belajar. Kalau anak-anak Ustadz yang ada di dalam kelas yang bisa bertatap muka ini, ya Ustadz yakin dan percaya bahwa antum ini semua adalah anak-anak yang sehat. Karena kalau antum tidak sehat, antum tuh tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Jadi cara belajar anak yang sehat itu tentunya berbeda sama orang yang sakit. Ya. Ada lagi berlebihan, nah, jangan sampai berlebihan. Ya kan, anak sehat Ustaz, makin berlebihannya cerita aja, karena merasa dia ini kawan-kawan anak juga nyanyi dulu nih Ustaz, udah merasa apa ya, Paten. biasa. Nah kalau kata si Rizky sok paten, nah jangan seperti itu ya. Jadi di sini Ustaz inginkan lagi ya bahwa antum itu lihatkanlah bahwa anak ini bukan anak SMP lagi, udah SMA, uban pun sudah ada Ustaz. Jangankan kumis, uban pun udah tumbuh, ya kan? Itu tandanya apa? Tandanya sudah harus kita berubah. Baiklah anak Ustaz, kita adalah pelajaran kita prakarya dan kewirausahaan. Jadi Ustaz sering ingatkan ya kepada anak-anak Ustaz semuanya ya, sebenarnya kalau kita lihat pelajaran ini sangatlah penting ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang terpaksa atau harus terjun menjadi seorang wirausaha. Padahal dulunya dia tidak terpikir, ya kan? Karena keadaan antum lihat. Ya, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ya kan? Tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan memang harus bisa bertahan hidup. Akhirnya berwirausaha, ya. Tapi tidak memiliki pengalaman, ya, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ilmu. Jadi berbeda sama orang yang dihadapkan dengan sesuatu, dia sudah memiliki ilmu atau pengalamannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi anak-anak Ustadz ya, tentunya hal ini juga sangat membantu kita nantinya. Mungkin sekarang ini kelas anak nih nggak perlu kayak gitu, anak mau jadi polisi Ustadz. Ya kan? Ya. Marahin lah. Jadi seperti itu antum harusnya ya persiapkan lah. Ya. Di masa sekarang juga sangat dibutuhkan apa? Orang-orang yang memiliki keahlian, skill, ya. Bahkan banyak orang yang sukses saat ini dia tidak memiliki ijazah yang begitu hebat, ya, tapi memiliki keahlian. Sebagai satu contoh, Ustaz tuh pernah mendatangkan seorang, bukan Ustaz datang ke bengkel sepeda motor, ya. Ya, Ustaz rasa sekarang setiap manusia butuh sama tukang bengkel ini. Ya kan? Semua punya motor. Kalau sekarang cuma punya sepeda,
kayaknya aduh udah tertinggal jauh zamannya kayaknya ya kan, ataupun ya ada tapi sangat sedikit sekali. Kita butuh sama itu ya. Kalau Ustaz tanya dia memang nggak punya sekolah itu, nggak ada, maksudnya sekolah itu nggak tamatan sarjana ya, jauh lah, tapi dia memiliki keahlian yang dibutuhkan orang banyak ya, dibutuhkan orang banyak sehingga dia dicari orang. Nah, jadi seperti itulah. Jadi Ustaz inginkan kita ada suatu memang keahlian yang bisa kita kerjakan. Apalagi kita hobi, ya kan, hobi. Ya hobi itu kadang-kadang kita mengerjakannya dengan senang, ya kan? Hobinya apa? Karena hobinya main sepeda, Ustaz. Ya kan? Banyak orang yang dari hobi menjadi bisnisnya, jadi usaha. Ya kan? Ada yang hobinya, Ustaz, anak hobinya ternak ayam misalnya. Ya kan? Ternak ayam. Ternak kucing. Kalau ternak kucing nggak usah. Nah, perhatikan juga hobi antum itu kira-kira sesuai nggak? Kalau ternak kucing kenapa nggak usah? Apa sih kira-kira? Boleh lah ternak kucing, boleh. Enggak. Cuman kucing ini nggak bisa dijadikan bisnis, usaha, nggak bisa. Kenapa? Karena ada larangan kita untuk menjual beli kucing. Nah, kalau apalagi antum yang sudah belajar, ya banyaknya belajar hadis, ya kan? Hafalan Al-Quran, hafalan itu bukan cuman kita hafal, habis itu udah sekedar apa aja, sekedar melepaskan beban aja, ya. Lepas beban itu beda, karena terpaksa. Anda terpaksa nih Ustaz sebenarnya. Masuk uluhannya Anda terpaksa. Kan? Sebenarnya Anda nggak mau masuk sini, Anda mau masuk sekolah yang ada akhlaknya juga, Ustaz. Iya, iya. Masa apa lah? Iya, tapi apa? Justru karena itu ya Ki, Farhan, justru karena itu Allah pilih antum. Ya kan? Nggak semua orang yang bisa dikasih kesempatan seperti antum. Ya kan? Memang kalau dipikir secara kita berpikir sesuai dengan hawa nafsu kita, aduh enak kali lah orang itu Ustaz, orang itu sekolah, ya kan? Bisa bonceng-boncengan, ya kan Ki? Bisa bonceng Farhan. Iya. Iya kan? Anak kayak gini Ustaz, kayak di penjara. Sponsor nih. Ya. Paham ya Ki? Iya, Pak. Jadi kalau Ustaz lihat antum bonceng-boncengan, Nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Kalau sama Farhan nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Nah, ada kakak dia. Saudara. Saudara pun. Oke, baik, anak Ustaz ya. Jadi seperti itu. Jadi Ustaz inginkan. Jadi ini pelajaran yang bukan sebenarnya banyak yang bilang Allah nggak pernah Ustaz. Kan suatu saat kita butuh. Contohnya lagi ya, kalau kita apalagi prakarya, kerajinan, ya kan, orang anggap sepele. Padahal antum tuh sangat butuh sekali dengan benda-benda kerajinan, ya kan, karya-karya kerajinan itu antum sangat perlu. Contohnya apa? Kaligrafi. Hah? Kaligrafi, nggak ada kaligrafi nggak apa-apa ya kita, ya kan? Baju misalnya. Bayangkan antum ke sekolah nggak pakai baju. Tenaga lah. Yang buat baju ini siapa? Yang buat baju ini dokter apa? Tukang bengkel? Dokter. Desainer. Ya kan? Tailor lah. Ya. Gimana? Perlu kan? Jadi pertama kali orang membuat karya kerajinan itu untuk apa? Untuk mempertahankan hidup dia. Pertahankan hidup. Nah, apalagi antum mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Buat baju bermanfaat nggak sama orang lain? Iya. Buat kursi misalnya, ya kan? Buat makanan misalnya, bermanfaat. Ya. Bukan kita dapat keuntungan dunia aja, tapi kita bisa mendatangkan pahala juga kan, ya kan? Ini buat keributan kan? Kayak antum lah. Oke, udah buku nggak ada, ribut lagi ya kan? Viral antum nanti. Baik, anak-anak Ustaz, kita pertama kemarin Ustaz bagaimana kita? Ada yang ikutin videonya? Kembali. Siapa Sodikin siapa?
Sampai mana kita kemarin? Tadi Kim. Ini Ustaz sama si Ilyas mana? Itu dari Dua ini yang tadi bisa tunjuk. apa materi kita? Ah. Hah? Ilyas? Yang masuk aja lupa Ustaz, apalagi yang nggak masuk? Terus? Dengan budaya non? Dengan budaya non? Ustaz buka lah ya Ustaz. Oh ya, kalau antum mau lihat, ya udahlah. Udah. Perhatikan. Sita. Jadi perhatikan kewirausahaan. Jadi kemarin itu sudah saya jelaskan juga ada beberapa sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai seorang wirausaha. Ya, dengarkan Rizky, Farhan. Nanti Ustadz daringkan itu kalau nggak tertib. Yang menanggap masuk otak. Ini ya. Jadi semalam udah saya jelaskan. Ya, jadi kita kalau misalnya contoh-contoh seperti ini memang sebuah karya-karya yang Ustaz rasa ini masih belum pas lah kalau untuk anak SMA, ya kan? Anak SMA ini sangat mudah untuk hal-hal seperti ini. Ya. Ustaz inginkan sekelas SMA ini antum membuat sebuah karya yang memiliki nilai ekonomis, ya kan? Iya. Oke. Jadi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, ya. Pekan lalu sudah saya jelaskan apa itu kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Ya, apa itu kira-kira? Ini buku antum pun nggak pernah terbuka misalnya. Masih cari kok. Nanti adik kelasan memakai musik Ya kan nanti kelas susah. Nanti dikasih nilai kombin. Bos. Oke. Jadi sebagai contoh inspirasi budaya non benda itu apa? Ini akan Ustadz panggil antum satu-satu untuk bisa mencontohkan biar kawan-kawan antum yang di rumah bisa tahu bagaimana caranya. Baik, ya jadi ini sudah Ustadz jelaskan. Ini ya sifat-sifat kewirausahaan yang pertama itu percaya diri, ya. Jadi orang yang mau buat berwirausaha itu pertama tuh harus percaya diri, ya kan? Farhan. Kemudian ini ada juga di buku antum, coba lihat buku antum di halaman berapa tuh, Mumtaz? Halaman 8, coba lihat. Berani mengambil risiko, kepemimpinan. Baik, ya. Jadi ini anak-anak Ustaz berorientasi ke masa depan yang terakhir. Ya, kata si Rizky, percaya diri itu yakin Ustaz sama diri sendiri. Farhan, ini nggak cocok antum berdua begitu. Nggak buku. Ya tengok depan. Ampun. Apa Han? Kira-kira percaya diri itu artinya apa? Ini Farhan Anandi. Farhan Aditya. Hah? Farhan Aditya. Apa? Percaya diri saya. Ya, menurut antum? Percaya diri itu pede deh, Ustaz. Itu antum singkat namanya. Bukan antum jelaskan, ya kan? Singkat. Udah itu lah biasa singkat padat dan akurat. Lukman. Iya. Yang senyum-senyum aja Lukman. Itu mah. Tadi ke sekolah mandi nggak? Sudah. Ya, apa kira-kira? Nggak pandai. Jadi ya sesuai yang antum inginkan. Menurut antum gimana? Ya ada itu. Udah jualan panci PUBG aja, Bang. Si dagang Farhan siapa? Farhan Adit? Farhan juga. Hah?
Oh, Farhan. Anak Adit bukan Farhan. Oke, kan? Pasaran Farhan Sidik. balik. Berarti pasarannya di Oke, menurut antum Sidik? Oh, salah kasih nama. Hah? Memberanikan diri. Ya, percaya diri, ya kan? Ya, yakin kita ya. Nah, nih. Ini hal yang pertama yang harus antum miliki. Kan betul keyakinan. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang tuh yang rasa percaya dirinya kurang. Ada juga yang berlebihan. Kan langsung ketawa yang berlebihan ini kan. Ya kan, percaya diri. Ya. Yakin dia. Ya. Dan ini mungkin antum sudah memiliki lah rata-rata ya. Kalau anak sekarang tuh percaya dirinya tinggi sekali. Iya, tinggi sekali kan. Faktor apa mungkin ya? Faktor lingkungan mungkin ya kan? Enggak, Ustaz. Faktor U, Ustaz. Terus iya, Pak. Ya, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Ini Ustadz cuma mengulang aja sedikit ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu kunci ya untuk keberhasilan sebuah bisnis ya. Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil ya. Jadi kita harus ya menuntut sebuah prestasi juga dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Jadi kita udah anak buat cuman gini aja lah. Yang penting anak buat kumpul, dapat nilai. Nah, juga. Yang penting ini bukan sifat seorang wirausahawan, ya kan? Yang penting anak datang ke sekolah Ustaz, hadir, tapi tidur di dalam kelas, ya kan? Hadir. Ngapain kita jauh-jauh? Cuma untuk mau tidur. Ini di rumah daring juga. Dilihat juga ya sama Ustaznya hadir. Matikan kamera. Daring. Matikan kamera ya kan Ki? Pengalaman Rizky. Enggak. Nah, jadi seperti itu anak-anak saya. Nah, jadi jadi kita juga harus bisa memperhatikan nanti hasilnya. Jangan cuma alasan yang penting. Nah, itu yang gawat sekarang. Itu nggak masuk lagi di anak SMA, ya kan? Kalau anak SD, anak apa? Yang penting ngumpul. Ini nggak bisa, ya kan Ki? Apalagi Rizky ini seharusnya Awak lagi. Gila kan? iya, jiwa seninya ini kreativitasnya tinggi harusnya, ya kan? Harusnya. Karena dia di lingkungan yang seperti itu, ya kan Ki? Lingkungannya seperti itu. Pokoknya kalau buat kerajinan harusnya ya mendukung peralatan lengkap, ya kan? Workshopnya ada, tempatnya ada. Antum kalau mau PKL di sana pun bisa, ya kan Ki? Di mana? Sendiri dah. Ya kan? Di mana? Nah, jadi itu. Ya, jadi antum harus bisa Ki untuk meneruskan bisnis ini. Ya kan? Siap. Paham antum enggak? Ah, Masya Allah. Oke, kemudian berani ngambil risiko. Kan ini pasti antum. Oh, berani. Artinya apa nih, Jis? Nah, Diam-diam kekincit ya. Dia bau. berani ngambil risiko maksudnya ini? Maksudnya Jis? Ambil sesuatu yang belum pernah dicoba. Oh, belum pernah dicoba, berani ya. Ini buku. Farhan? Berani ngambil risiko gimana kira-kira? Berani makan banyak. Misalnya kaliannya melukis, tiba-tiba jadi pengrajin kayu. Misalnya dia pelukis, Ya. terus Dia jadi pengrajin kayu. ngajin kayu. Itu ngambil resiko. Ya. Itu ngambil resiko apa nekat namanya? Seimbang ya. 11-12 lah. Oke, ya jadi ini kita harus berani juga. Kadang-kadang kalau nanti kalau anak buat kayak gini, ya kan? Kayak gini, nanti gini. Gak berani dia coba-coba, ya kan? Gak berani nyoba dia. Nanti kalau anak bawa mobil, masuk panen, ya kan? Nangis so. Oh, sombong, ya kan? Berani. Tapi sesuai kemampuan juga lah, jangan berani tanpa perkiraan, ya kan? Contoh misalnya gini,
Bisa bawa mobil ini? Nggak tahu dia. Ah coba aja lah, supaya masuk paret. Karena apa? Karena nggak mengukur kemampuan. Kita ukur juga lah, ya kan? Nggak lah, anak cuma bisa naik sepeda motor saat, ya kan? Nggak berani anak. Apa? Iya. Coba gini, kita berani, tapi juga harus kita perhitungkan ya. Jangan namanya modal nekat aja. Kalau modal nekat itu ya itulah yang orang suka celaka, ya kan? Kita berani tapi kita perhitungkan, ya ada perhitungan kita. Itu kalau first time main di jalan raya kan. Hah? Lapangan kan ada paret. Jalan raya lu tentu ada paret. Iya, maksudnya seperti ini. Kalau kita sudah yakin kita, anak tuh nggak bisa di bidang itu. Maksudnya nggak ada pengetahuan di situ. Tiba-tiba kita disuruh coba gitu. Ayah, nantilah belajar dulu gitu kan. Ada pengetahuan dulu. Berani sih berani gitu. Siapa yang nggak berani ya kan? Berani ganti maksudnya. Ya tapi harus ada kita perhitungkan juga lah, ya kan? Nih ya, jadi kita berani sesuatu yang baru ya, mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya ya. Tapi ingat, sekali lagi saya tekankan, tapi kita harus punya dulu wawasan tentang itu minimal ya kan. Jangan berani-berani ya kan. Berani masuk lubang ini katanya. Ya kita cari dulu lah, ini lubangnya dalam apa enggak ini? Ya kan, apa yang mau dikerjakan di sini? Rupanya ada buaya di dalam itu. Rupanya orang ini memang mau bunuh kita. Jangan gitu ya. Jadi wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang ya, untuk mencapai kesuksesan ya. Jadi sesuatu yang menantang. Misalnya gini lah anak-anak, ada sesuatu yang sebenarnya udah biasa dikerjakan orang, ya kan? Ya, udah biasa dikerjakan orang. Bagaimana caranya? Hal yang seperti dibiasa orang itu kita bisa lebih mengerjakannya, ya kan? Ya kan Ki? Iya. Apa contohnya Ki kira-kira? Apaan kira-kira? Makanya orang bilang tuh sukses itu ya kan, ini pekan lalu udah Ustaz bilang ya kan, lakukan sesuatu yang biasa dengan cara yang nggak biasa. Iya. Cara yang luar biasa. Ya kan? Ada contoh orang ya kan, dia bisa terkenal contohnya nih, orang ini naik sepeda biasa aja, dia naik sepeda satu aja rodanya yang berjalan, ya kan? Biasanya orang naik sepeda. Dari sekolah si Farhan, dari rumahnya, dari yang Plaza 16, dari apa? Marendal. Pasar 5 naik sepeda tapi ya kan? Naik sepeda. Baca 5 udah ganti lagi. Ya. Jadi dengan cara-cara yang nggak biasa dikerjakan orang. Sama kayak orang kan, kita air putih itu biasa ya. Air putih itu biasa kan? Tapi kayak mana caranya air putih ini biar bisa lebih menarik? Dibuat kemasannya, ya kan? Dibuat kemasannya yang lebih bagus, ya kan? Wah. Sama orang minum teh itu biasa ya kan? Dimasukkan tehnya ke dalam botol. Di teh botol. Kan biasa kan, tapi dia dikemasnya dengan cara yang nggak biasa. Baik. Kepemimpinan. Nah, ini kadang-kadang nih ya. Karakter ini memang ada yang sudah memang muncul. Ya kan? Maunya ngatur orang aja. Ya kan? Diatur nggak mau. Tapi biar tahu antum, seorang pemimpin itu lahir ya dari ya dia belum pemimpin bisa diatur, baru dia bisa mengatur orang lain. Tapi kalau kita mau ngatur orang lain tapi kita nggak bisa diatur, nah, suatu saat antum menemukan nanti orang yang nggak bisa diatur juga, ya kan? Suruh Ki sholat Ki katanya, ke masjid. Nanti besok antum jumpain anak antum nanti gitu juga. Oh, nak libas. Nah, libas ya kan? Antum nih libas. Enggak lah. Udah punya plan ke depan. Seperti itu ya. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seorang pemimpin ya. Di antaranya memiliki visi yang jelas ya.
ini penting nih, ya kan? Kalau ada orang yang memang tujuannya sama kita, misalnya kan, visi misinya jelas, ya kita pun bekerja sama mau, udahlah, diatur dia pun kita mau, ya kan? Ya kan Ki? Ya kan Han? Berpengaruh kali dengan tugasnya. Ya, menjadi teladan, tentunya menjadi teladan penting nih anak-anak Ustadz ya. Pemimpin itu harus juga menjadi teladan, contoh dia, ya kan? Bila perlu kita mencontohkan ya, yang kita suruh, ya kan Ki? Nah. Rendah hati itu seperti apa Ki? Rendah hati. Nah. Enggak sombong. Sombong. Mau mendengar, jangan ribut, gitu kan? Udah ribut juga dia, bikin rusuh juga. Nggak mau dengar namanya, bandal namanya. Ya, kemudian mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugas, ya. Dia motivasi orang lain, bukan cuma asal suruh-suruh aja, motivasi. Han, belikan nih Han, apa? Bersatu. Belikan lah. Mana Nih. yang lagi tuh? Goceng. Iya. Goceng untuk antum. Ya kan? Termotivasi lah sih dia, Haji Pangan. Jadi itu, ya kan? Kemudian koordinasi dan keaslian ya. Orisinil. Asli. Ya. Jadi ide, gagasan, pemikiran dapat diperoleh dengan keluasan wawasan, kemampuan berpikir ya. Nah, tentunya anak-anak Ustadz ya, kalau kita ingin membuat satu ide itu tentu harus ada wawasannya dulu, ya kan? Ustadz, ini anak idenya dari mimpi nih Ustadz. Ada orang gitu ya? Ada orang yang gitu. Ada. Tahu lah. Anak idenya dari mimpi. Bisa yang bilang, bisa yang tahu. Apa pernah kita? Coba saya tanya sama aku. Pernah kita mimpi sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan? Pernah? Pernah. Wih, jauh. Apa contohnya? Saya cerita. Hah? Saya bilang. Oh, Iya. Iya, bisa tahu. 18 kata nih. 5 juta. Presiden. Ya pasti kan pernah kita bayangkan dulu sebelumnya. Kita mimpi-mimpi ya kan? Iya. Misalnya mimpi soal anak mimpi besok beli iPhone apa nih? Kalau mimpi dulu. Pasti kan kita pikirkan dulu ya kan? Pikirkan dulu. Ada nggak? Anak lo pernah mikir-mikir tiba-tiba mimpinya sama? Ada. Ada. Apa itu? Ada. Yang mana contohnya? Saya kok nggak kebayang sama Ustaz. Hah? Contohnya apa? Keinginan. Jadi ada seorang ini ya, seorang seniman juga ya, yang dia bilang gini bahwa sebenarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu semuanya hasil tiruan. Wow. Ya. Hasil tiruan. Ya, tiruan yang diciptakan Allah. Ya kan? Ada seorang seniman ya, dia kan betul kan? Betul kan? Iya, iya kan? Nah, udah mulai hang nih. Baru berapa menit belajar? Udah mulai. Nah, antum sarapan tadi? Enggak. Sumpah enggak. Berani kan nggak sarapan di sekolah? Penuh memorinya. Rehan apa Farhan? Enggak. Adit? Hah? Sarapan. Ah. Beli kan ada pelajaran. Dua orang aja nih kami. Balap aja. Yang bagi-bagi. Jadi gini, kita harus memotivasi orang dulu, ya kan? Kalau tiba-tiba kita suruh, tapi nggak ada ininya, ya kan? Enggak cuman
mana mau orang kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang ya kan. Kita main suruh-suruh aja. Nggak ada acuannya. Nggak ada apanya. Pasti. Tapi kalau kita motivasi orang nanti antum mau kita buat ini, nanti buat ini, pasti dia tertarik ya untuk mengerjakan sesuatu yang kita suruh. Misalnya, Rizky, antum kerjakan tugas yang Ustadz bilang. Ini, tapi nggak usah kasih nilai. Nah. Mau? Enggak lah. Enggak lah. Nilai-nilai aja yang penting. Ya. Rizky, nggak usah antum kerjakan, usah kasih nilai. Oh, mau wani lah. Nah, jadi seperti itu, ada ininya, motivasinya, ada yang diharapkan dari apa yang disuruh. Sama kayak orang-orang kerja itu di kantoran itu, mana mau dia kerja kalau nggak dapat gaji kan? Mau? Jangan. Ki, ikutin sampah semua di seluruh sekolah ini. Ya sama yang juga. Ya kan? Mana mau si Rizky ya kan? Apa sebenarnya? Capek lah. Masya Allah, betul ya? Enggak lah. Nah seperti itu ya, ini keaslian. Jadi maksudnya keaslian ini ya, antum ya kalau sekarang semua produk-produk tuh susah kita. Awalnya ini siapa yang buat ini, ya kan? Bahkan sekarang ya Cina itu nah, dia itu membuat sebuah pokoknya semua produk-produk direplika sama dia, ditiru sama dia. Kalau kalian nggak mau kerja sama, kami tiru punya kalian, ya kan? Antum lihat nih, sekarang nih Xiaomi ini udah nomor 2 di dunia. Iya, sponsor. Ya kan? Ya kenapa? Karena dia meniru produk orang dulu. Iya. Iya. Nomor satu apa? Cari sendirilah. Samsung. Iya. Ya kan? 3 kok. Jadi seperti itu. Kasihan kali Xiaomi. Kasihan kali. Siapa yang pertama kali membuat produk itu tawan? Awal Ya kan? orang Jepang. Yang pertama buat itu aja pun udah kalah dibuatnya sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Itu apa artinya? Kreativitasnya. Ya, dan ya mau berusaha. Kadang-kadang kita gini, mempertahankan itu memang lebih susah katanya ya. Mempertahankan itu lebih susah. Ya. Iya. Saat anak ini seperti ini Ustaz. Ya. Karena banyaknya datang saingan-saingan. Ya kan Ki? Iya. Iya lah. Mana lebih merebut atau mempertahankan Ki? Sama kayak antum kalau pernah ikut balapan sepeda motor misalnya. Berlihat lah ini. Yang di depan ya, yang di depan itu tuh selalu gelisah itu. Beban mentalnya lebih tinggi dia. Ya kan? Dibandingkan yang nomor 2 ini. Ya. Dia takut kali dia ini apa ya? Mempertahankan itu lebih sulit makanya. Tahan bawah podcast. Ya ini berorientasi ke masa depan. Jadi masa depan memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Maksudnya Rizky, Iya, Ustaz. ya usaha yang kita kerjakan itu ya kita harus bisa pikirkan untuk jangka panjang juga. Ya, untuk jangka panjang. Jangan cuman musiman aja. Hari ini musim, dah besok dan musim lagi dah nggak bisa bertahan usahanya. Baik anak-anak Ustaz, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Enggak ada. Oh ini seperti ini ya. Iya, kursi roda ya. Ya, biasanya kreativitas kita itu muncul karena apa? Karena keadaan. Jadi berbasis masalah. Enggak. Ya kan Ki? Iya. Ini Ustaz ulang video ini berapa puluh kali ya Ustaz panggil nama antum. Kasih duit. Ustaz daringkan. Janganlah. Oke. Jadi berbasis masalah. Apa permasalahan yang ada? Ya, buat solusinya dengan sebuah karya, produk. Ada orang yang susah berjalan, nggak pandai lagi jalan dia. Itu kan permasalahan bagi dia kan. Solusinya apa? Buat kursi roda. Dulu ada juga
orang tuh suka bawa tas berat, ya kan? Tas koper, kopi mana-mana bawa. Sekarang tas itu udah bawa kita. Tas itu sekarang udah bawa kita. Ada remote-nya, dia bisa jalan sendiri, kita naik di atas tas itu. Ya kan? Iya. Itu berdasarkan permasalahan yang ada. Ya? Iya. Paham Ki? Nah. Jadi seperti itu. Jadi memang kita tuh harus disuruh berpikir. Bukan kita cuma terlena dengan apa yang udah disediakan aja. Ustaz lihat anak-anak sekarang ini sudah terlena. Terlena apa? Karena kopi. Karena game. Karena aplikasi-aplikasi game yang melalaikan kita. Bukan cuma antum. Di rumah Ustaz pun udah ikut terlalaikan. Astagfirullah. Ini. Karena apa? Karena ya, orang tua antum nggak bisa mengawasin antum 24 jam terus. Ya kan? Pasti ada selanya. Apalagi udah masuk WA dari investor itu. Investor apa? Apa itu? Besok apa? Jadi udahlah terpengaruh. Ada informasi ini. Waduh, tertarik buka, jedar, ya kan? Main game tuh sekarang bisa dapat duit. Main game bisa dapat uang. Cuman waktu yang kita habiskan dengan uang yang kita dapatkan sesuai nggak? Kalau pandai mainnya sesuai. Itu kalau pandai lagi. Kalau nggak pandai udah uang aja yang habis. Uangnya lain konnya. Ya kan? Seperti itu. Memang kita kalau ada sesuatu yang kita inginkan ternyata itu bertabrakan, ya dilarang misalnya gitu kan, pasti kita bela lah mati-matian. Ini bisa dapatkan uang juga, Ustaz. Ya kan? Ada juga kebaikannya di sini. Tapi keburukannya nggak pernah kita hitung. Ya kan? Keburukannya nggak pernah kita hitung. Baik aja, baik. Jadi menang aja yang keinginan kita nih. Orang mengikuti hawa nafsu pula. Kalau ikutin hawa nafsu mudah. Kenapa? Setan membantu kita. Coba belajar. Tidur kita. Kenapa? Ya kan? Kenapa kita bisa? Karena setan itu jadi musuh kita. Bangunkan tuh Lukman. Nyenyak ya. Bintang 5 ya. Kok segen? Sadikin. Bangun. Nah, gimana tuh? Buka jaket antum tuh biar. Mana lo biar tuh? Pekan lalu antum paten kali bisa lihat berdua kalian. Nah, baru satu pekan udah nampak apa? Bukan enggak serius. Perubahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ustaz? Ini salah satu contoh kreativitas dan antum harus berpikir juga. Kira-kira Ustaz, di rumah antum tuh apa permasalahannya Ustaz? Ada orang permasalahannya Ustaz, anak permasalahannya nih Rizky. Di rumah itu selalu sepatu berserakan, sendal berserakan. Solusinya apa? Susun lah. Kak sepatu. Ya disusun di rak sepatu biar lebih rapi. Kalau enggak ada. Atau ditulis itu Kalau enggak ada. ya. Tulis sendal sendiri. Karena tulisan-tulisan ini kan bisa mempengaruhi kita untuk mengerjakan sesuatu ya kan. Jangan buang sampah di sini. Semoga antum pernah lihat nggak? Sering. Iya kan? Dikutuk jadi hewan, dikutuk jadi Ada yang dikutuk jadi hewan, ada yang disuruh cabut nyawanya, ya kan? mantap doa. Ya nggak tahu dia mendoakan keburukan bagi orang lain, nggak dapat sama orang itu sama kita dapatnya. Ya kan? Hati-hatilah berbicara nih. Tanpa ilmu itu kan orang-orang yang nggak belajar. Kalau antum nggak mungkin lagi itu, ya kan? Kalau antum letakkan sepatu berserak biar anak yang susunkan, masya Allah. Karena berharapnya apa? Pahala, ya kan Ki? Iya lah. Sedangkan ada duri dari jalan aja pun antum singkirkan, apalagi sepatu orang berseraan. Buang lah. Iya habis sudah. Iya. Ya. Jadi seperti itu anak-anak Ustaz ya.
materi kita ini sebenarnya yang Ustadz ulangkan saja ini. Cuman ini kita sudah masuk ke inspirasi budaya non benda. Jadi membuat sebuah karya-karya itu, antum lihat buku antum, ini kebetulan udah habis apanya. Membuat karya-karya antum itu berdasarkan inspirasi budaya non benda. Budaya non benda itu apa? Seperti cerita-cerita rakyat. Padahal ini Biar nampak. Interpretasi. Ya, berdasarkan cerita-cerita rakyat, berdasarkan pantun-pantun misalnya. Ada cerita tentang Manikundang, ya kan? Si Rizky membuat sebuah karya berdasarkan cerita itu. Apalah jadinya? Antum tahu cerita Manikundang? Apa? Tahu. Apa itu ceritanya? Tentang apa? Hari itu Iya. dia bandal. Iya. Oh, durhaka. Bapak sekali. Terus? Ya dari kota. Jadi kira-kira antum mau buat apa itu karyanya? Gantungan kunci start, tulisannya Manikundang. Bisa? Jangan dikutuk nanti gantungan. Jadi apa kira-kira? Hah? Buku. Buku cerita. Buku cerita kita memang dari cerita. Maksudnya sebuah karya, ya, kerajinan. Komik star. desain baju lah. Bisa tuh desain baju ya. Gambarnya apa? Manikundang. Iya, itu bisa. Kayak gitu lagi. Jangan lawak-lawak aja. Lemah. Bukan serapa. Lawak-lawak. Jadi kalau ada, jadi kadang sekarang gini ya, karena orang tuh banyak sekali melihat acara komedi, ya kan, semua. Jadi orang ngomong serius pun dilawak-lawakkan. Jadi nggak ngerti entah yang mana yang serius. Ya kan? Nggak bisa, kita itu kan dah ada larangan bercanda kan, Nabi kan. Dilarang berbohong walaupun dalam bercanda. Apalagi nggak ini bohong itu kerjaan kita. Bohong. Tuh contohnya, apa lagi kira-kira? Antum dari mana ini? Hah? Daerah mana antum? Kolonial. Kampung. Kampung. Oh, kemana? Ke timur. Jawa Timur nih. Kira-kira apa nih cerita Jawa Timur nih? Mbak Malik. Legenda-legendanya ada? Banjir. Legenda. Masih sisa sapanya. Gunung Merapi. Legenda Brawijaya. Oh, Brawijaya itu gimana ceritanya, Mas? Oh, ciri-ciri. Bacaan itu bukan orang itu lah. Orang Arif ini. Rizky. Iya. Antum dari daerah? Medan. Oh, apa nih kira-kira nih? Cerita. Apa di Medan? Ceritanya apa? Cerita-cerita rakyat atau ada pantun-pantun, misalnya ada pantun cerita. Pantun Putri Hijau. Putri Hijau misalnya. Danau Toba. Baru mau bilang. Oh ya silakan. Ya antum yang bilang sekarang. Dah kita diam semua ya. Diam. Bilang udah lah. Silakan. Ya udah. Ya, jadi apa karya yang ingin antum buat dari cerita-cerita itu kira-kira? Jangan lihat si Farhan, antum yang Ustaz lihat. Ustaz tanya. Ya. Kan? Tawa lagi. Apa? Antum pilih apa? Danau Toba misalnya. Ya kan? Apa kira-kira? Ya bisa ya, antum buat sebuah diorama atau miniatur Danau Toba misalnya. Anak buat saat di meja nanti nih saat. Nanti kalau antum datang ke rumah anak siapkan di meja makan yang gambaran Danau Toba. Mancing. 3D buat 3D. Bisa ya kan? Bisa kan? Bisa. Ya apalagi selain itu kira-kira? Itu kan tadi Ustadz yang contohkan. Antum? Kadang gini anak-anak, kita tuh karena susah kita menjelaskan ide-ide. Karena apa? Karena kita mungkin kurang wawasan. Baik, ya kan? Coba Ustaz tanya tentang antum tanya sama Ustaz. Ustaz, kalau game ini gimana? Ustaz pasti nggak bisa jawab. Karena apa? Ustaz nggak punya wawasan tentang itu. Ya kan? Hah? Kan udah Ustaz bilang banyak hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu yang harus kita kerjakan. Ya kan? Iya.
Jadi Ki, apa nih Ki? Nggak ada? Buku. Wood, iya maksudnya karya kerajinan loh. Nah. Kalau si Farhan tadi buat baju, antum baju juga gambar Noto Ustaz. Tadi gambar maling kundang, sekarang gambar Noto kan beda ya, beda lah memang. Gantungan kunci. Oh, Allah, gantungan kunci. Oh, dari apa bahannya itu kira-kira? Kayu. Besar lah berarti gantungannya ya. Saya bilang bercanda jauh. Kan? Ustaz serius? Ustaz serius antum bilang bercanda. Baik anak-anak Ustaz ya, ini Ustaz harapkan semua antum punya ini. Ada tugas sebenarnya yang Ustaz berikan. Janganlah, kita nggak ada kafe. Itu udah beberapa pekan lalu di video pembelajaran karena kan kita nggak masuk. Tugas apa? Antum dengar videonya. Jadi antum disuruh cari ini untuk pekan depan aja ya, insyaallah. Antum cari sebuah cerita. Ya, cerita dari bisa cerita daerah mana saja, walaupun antum bukan orang itu, misalnya si Farhan bukan orang Padang, tapi dia ceritanya maling. Masya Allah, apa nih ya? Misalnya, tapi dia ngambil dari cerita itu, ya kan? Si Rizky misalnya, dia bukan orang Batak, tapi ngambil cerita Danau Toba, Oh, bukan Lubis kok. ya. Si Lukman misalnya, dia ngambil dari cerita apa? Tapi cerita-cerita rakyat ya anak-anak Ustaz ya, karena budaya lokal ya, budaya inspirasi budaya non benda itu maksudnya dari cerita-cerita, pantun-pantun, dongeng-dongeng ataupun bisa dari pokoknya kekhasan daerah lah. Nanti saya kalau ada dapat diapain? Ya nanti dari cerita itu kita akan nanti buat sketsa sebuah karya seni sesuai dengan tema cerita itu. Gambar. Ya buat aja lah dulu tugas yang pertama ini, ya. Misalnya antum mau buat seperti tadi gantungan kunci Ustaz, ya, tentang keindahan Danau Toba, tapi anak buatnya 3D Ustaz gantungan kuncinya. Jadi Bukan cuma lukis saja, anak paham nanti. Gitu. Dibuat. Ceritanya dulu dicari, ditulis ya, atau diketik boleh, antum ketik boleh, antum print boleh, ya ketik banyak, antum cari di Google banyak itu. Oh, salin lah coba. Di print. Iya, salin. Iya, disalin nih. Pokoknya yang dibawa di kelas nanti yang tadi print ya. Bagi anak-anak Ustadz yang di rumah, antum boleh kirimkan filenya saja ke Ustadz, tulis nama ya. Baik anak-anak Ustadz, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Tetap semangat dalam belajar ya, kurangi waktu antum untuk bermain-main. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.